Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Luna. 20 tahun aku hidup sebagai bayangan di rumahku sendiri. Aku adalah budak yang tak terlihat, pembantu yang tak diakui, hanya karena aku terlahir tepat saat ibuku meninggal. Hingga suatu hari, takdir memaksaku mengenakan gaun pengantin yang bukan milikku. Aku dipaksa menikah dengan pria asing yang kata mereka cacat dan lumpuh, pria yang tak pernah kutemui, untuk menyelamatkan keluargaku dari kehancuran. Aku pikir, aku akan masuk ke neraka yang lebih dalam dari neraka yang kutinggali sekarang. Tapi aku tidak tahu, bahwa pria yang duduk di kursi roda itu, menyimpan rahasia yang akan menghancurkan, atau justru menyelamatkan hidupku. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Namaku Luna. Dan ini adalah kisahku. Selama 20 tahun aku bernapas di dunia ini, aku tidak pernah benar-benar tahu apa artinya dekapan hangat seorang ibu. Aku tidak pernah merasakan lembutnya belayan tangan yang tulus. Ibu kandungku meninggal, tepat saat perjuangannya membawaku ke dunia ini selesai. Ayah bilang, aku mengambil nyawa ibuku. Kalimat itu adalah kutukan pertama yang kurasakan. Mungkin karena itulah, ayah tidak pernah benar-benar menatapku dengan tatapan cinta. Di matanya, aku adalah pengingat hidup akan kehilangannya yang terbesar. 3 tahun berlalu dalam sepi. Ayah menikah lagi. Dia menikahi seorang wanita bernama Santi, seorang janda beranak satu, yang kini kupaksa lidahku untuk memanggilnya Ibu Tiri. Bersamanya, datanglah Bella, anak gadisnya yang cantik, putih, dan angkuh. Usianya hanya 2 tahun di atasku, tapi dia memperlakukanku seolah aku adalah keset kotor di bawah kakinya. Sejak saat itu, rumah yang seharusnya menjadi surgaku, berubah menjadi neraka bisu. Aku bukan lagi seorang anak di rumah ini. Aku adalah bayangan yang tak terlihat. Aku adalah pesuruh yang tak pernah istirahat. Aku adalah budak yang bekerja tanpa pernah menerima upah. Rutinitasku membunuhku perlahan. Setiap hari, jarum jam baru menyentuh angka 4 pagi. Aku sudah harus bangun. Saat seluruh isi rumah masih terlelap dalam mimpi indah mereka, aku sudah harus berjibaku di dapur basah yang dingin. Membersihkan tumpukan piring kotor sisa makan malam mereka, menggosok lantai yang lengket karena tumpahan sirup Bella, dan menyiapkan sarapan mewah untuk 3 mulut yang tidak pernah sekalipun mengucapkan terima kasih. Pukul 7, dengan perut yang seringkali kosong, aku harus berlari. Mengejar angkutan umum yang penuh sesak menuju sebuah kafe kecil di kawasan Kertajaya, Surabaya. Itu adalah tempat kerjaku. Aku bekerja di sana sebagai pelayan, sekaligus kasir, kadang merangkap sebagai tukang cuci piring jika ada rekan kerjaku yang tidak masuk. Aku bekerja banting tulang selama 8 jam penuh. Berdiri hingga kedua kakiku terasa kram dan bengkak di sore hari. Aku harus terus tersenyum ramah pada setiap pelanggan, meski di dalam hati, aku sedang menangis. Lalu, apa yang kudapat dari semua kerja kerasku? Apa yang kuterima dari keringat yang membasahi baju seragamku yang mulai lusuh? 0 besar. Setiap awal bulan, di hari gajian, Ibu Santi sudah akan menungguku di depan pintu. Wajahnya masam, tangannya terulur, telapaknya terbuka, siap merampas. Mana? Cuma segini? Kamu pasti malas-malasan, ya? Atau kamu sembunyikan sebagian untuk jajan? Hardiknya, sambil merebut amplop coklat tipis dari tanganku yang gemetar. Bulan ini kafe sedang sepi. Bu, jawabku pelan, suaraku hampir tak terdengar. Alasan. Selalu alasan. Kamu itu sudah numpang hidup, makan gratis, tidur gratis di rumah ini. Harusnya kamu kerja lebih keras lagi. Cari kerja sampingan. Tidak tahu berterima kasih. Aku hanya bisa menunduk dalam. Numpang hidup. Makan gratis. Tidur gratis. Benarkah? Aku tidur di kamar sempit bekas gudang di belakang rumah. Berdampingan dengan tumpukan kardus tua dan bau apek yang menyengat. Kasurku tipis. Bantalku keras berisi kapuk yang sudah menggumpal. Aku makan nasi sisa semalam,
jika mereka ingat untuk menyisakannya. Seringkali, aku hanya minum air putih untuk mengganjal lapar hingga pagi. Aku tidak punya baju bagus. Pakaian yang kukenakan adalah pakaian bekas yang diberikan Bella. Bukan karena dia baik, tapi karena dia sudah bosan. Atau karena baju itu ada cacat robek dan dia terlalu malas membuangnya ke tempat sampah. Aku tidak pernah melawan. Bukan karena aku tidak berani. Aku hanya terlalu lelah. Lelah untuk berdebat, lelah untuk bertengkar. Aku hanya ingin menjalani hariku dalam diam, menabung sedikit demi sedikit sisa uang tip yang berhasil kusembunyikan di balik ubin kamar mandi yang longgar. Aku bermimpi, suatu hari nanti aku bisa pergi. Pergi jauh dari neraka ini. Bella, kakak tiriku, adalah antitesis dari hidupku. Dia adalah putri raja. Dia cantik, putih, dan terawat. Tapi hatinya, ya Allah, hatinya lebih busuk dari sampah yang membusuk. Dia tidak pernah melakukan apapun selain duduk di depan cermin, bermain ponsel, memesan makanan mahal secara daring, dan menghabiskan uang ayah. Hidupku yang monoton, kelabu, dan menyakitkan itu, tiba-tiba terusik suatu sore. Aku pulang kerja seperti biasa. Tubuhku lengket oleh keringat dan bau kopi sisa pelanggan. Tapi suasana rumah terasa aneh. Sangat aneh. Ibu Santi, yang biasanya menyambutku dengan omelan dan tatapan sinis, hari ini duduk manis di sofa ruang tamu. Dia tersenyum. Senyumnya begitu lebar, begitu palsu, hingga membuat bulu kuduku berdiri. Di sampingnya, Bella sedang memekik-mekik kegirangan. Dia melompat-lompat kecil sambil memamerkan sebuah cincin berlian yang sangat besar di jari manisnya. Sinarnya menyilaukan mataku. "Ada apa ini?" tanyaku ragu-ragu, sambil melepaskan sepatu bututku di teras. Ibu Santi menoleh padaku. Tatapannya, untuk pertama kalinya dalam hidupku, tidak penuh kebencian, melainkan penuh kebanggaan yang dibuat-buat. "Ah, Luna, kamu sudah pulang. Kemarilah. Ada kabar gembira. Kakakmu, Bella, akan segera menikah," serunya dengan nada yang dibuat semanis mungkin. Aku terdiam. Menikah? Siapa yang mau dengan wanita pemalas seperti dia? "Lihat ini, Luna. Lihat." Bella berlari menghampiriku, mengibaskan tangannya tepat di depan wajahku. "Indah, kan? Ini dari calon suamiku. Dia pemilik jaringan hotel bintang 7 di seluruh Indonesia. Namanya Rendra. Dia kaya raya. Hartanya tidak akan habis 7 turunan." Aku hanya bisa menelan ludah, pahit. Hotel bintang 7. Tentu saja. Bella tidak akan mau menikah jika prianya tidak sekaya itu. "Selamat, Kak," ucapku pelan. Hanya itu yang bisa keluar dari mulutku. Bella tertawa meremehkan. Suaranya melengking. "Tentu saja selamat. Hidupku akan berubah total. Aku akan jadi nyonya besar. Aku akan punya mobil mewah, tas mahal, pelayan pribadi. Dan kamu," dia menunjuk hidungku dengan jarinya yang lentik, "selamanya akan jadi pembantu di dapur basah." Menyedihkan. Nasibmu tidak akan pernah berubah. Aku tidak menjawab. Aku mengepalkan tanganku di balik punggung. Aku tidak iri. Sungguh. Aku hanya merasa aneh. Semuanya terasa terlalu tiba-tiba. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Ada perasaan tidak nyaman yang terus mengganjal di hatiku. Sesuatu terasa salah. Sangat salah. Sekitar pukul 1 malam, tenggorokanku terasa kering. Aku memutuskan berjalan pelan ke dapur untuk mengambil air minum. Rumah itu gelap dan sunyi. Saat itulah aku mendengarnya. Suara isak tangis tertahan. Isakan itu datang dari ruang kerja ayah. Itu suara ayahku. Disusul oleh suara bentakan Ibu Santi, meski pelan, tapi terdengar tajam dan menusuk. "Ini semua salahmu, Mas. Salahmu. Kenapa bisnismu harus bangkrut di saat seperti ini? Kenapa?" Jantungku serasa berhenti berdetak. Bangkrut? Bisnis ayah bangkrut? Dengan kaki gemetar, aku memberanikan diri mendekat ke pintu yang sedikit terbuka. Aku mengintip dari celah sempit itu. Aku tidak menyangka, San. Semuanya terjadi begitu cepat. Aku ditipu rekan bisnisku sendiri. Suara ayah terdengar putus asa, parau,
dan sangat rapuh. Aku tidak peduli, desis Ibu Santi, suaranya seperti ular. Kita punya utang ratusan miliar pada keluarga Rendra. Ratusan miliar. Kamu tahu apa artinya itu? Ayah terdiam. Hanya isakan kecil yang terdengar. Pernikahan Bella ini adalah satu-satunya jalan keluar kita. Ini adalah jaminan. Keluarga Rendra setuju untuk menghapus semua utang kita, melunasi semuanya, asalkan Bella bersedia menikah dengan putra mereka, si Rendra itu. Kakiku mendadak lemas. Aku harus berpegangan pada dinding agar tidak jatuh. Jadi, ini alasannya. Ini bukan pernikahan impian. Ini adalah pernikahan untuk membayar utang. Tapi, Rendra. Suara ayah terdengar ragu. Kita tahu kondisinya? Kita belum memberitahu Bella. SSSSTTT. Ibu Santi memotong cepat. Bella tidak tahu. Dan dia tidak boleh tahu sampai semuanya selesai. Biarkan dia menikah dulu. Kalau dia tahu yang sebenarnya sekarang, dia pasti kabur. Dan kalau dia kabur, kita semua akan dijebloskan ke penjara. Kamu paham, Mas? Penjara. Aku tidak mau hidup miskin di penjara. Aku segera menutup mulutku rapat-rapat, menahan napas yang terasa sesak. Ya Allah, jadi ini alasannya. Ini bukan pernikahan. Ini adalah penjualan. Bella dijual untuk menyelamatkan kami semua. Aku bergegas kembali ke kamar gudangku. Jantungku berdebar kencang tak karuan. Aku tidak tahu apa kondisi Rendra yang mereka rahasiakan itu. Tapi melihat betapa paniknya Ibu Santi dan putus asanya ayah, aku tahu ini bukan hal sepele. Mengingat sifat Bella yang angkuh dan sangat materialistis itu, aku sangat yakin dia tidak akan tulus menerima pernikahan ini jika dia tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Malam itu, aku memeluk lututku di atas kasur tipisku yang keras. Udara malam Surabaya terasa lebih dingin dari biasanya. Perasaanku semakin tidak enak. Firasatku mengatakan, badai yang sebenarnya baru akan dimulai. Dan aku, entah kenapa, merasa akan terseret jauh ke dalam pusaran badai itu. 3 minggu berlalu secepat kedipan mata. Bagi Bella dan Ibu Santi, 3 minggu itu adalah surga. Mereka sibuk berbelanja tanpa henti. Gaun pengantin termahal, perhiasan berlian impor, perawatan wajah puluhan juta rupiah, dan persiapan pesta di ballroom termewah di kawasan Pakuan Indah, Surabaya. Bagi aku, 3 minggu itu adalah siksaan. Aku dipaksa mengambil cuti dari kafe. Bukan untuk beristirahat, tapi untuk menjadi asisten pribadi Bella. Aku yang harus membawakan puluhan tas belanjaan mereka. Aku yang harus mengantre di salon, menungguinya berjam-jam hanya untuk membawakan minum. Aku melihat ayahku semakin kurus. Lingkaran di bawah matanya menghitam. Dia lebih banyak diam, merokok di teras sendirian dalam gelap. Rasa bersalah itu, apapun itu, tampak menggerogotinya hidup-hidup. Setiap kali aku melihatnya, hatiku sakit. Meski dia tidak pernah menyayangiku, dia tetap ayahku. Dan kemudian, hari itu tiba. Hari haji. Pukul 8 pagi, aku sudah berada di kamar rias hotel yang megah. Tapi aku tidak di sana untuk dirias. Aku ada di sana, mengenakan seragam pelayan hotel yang dipinjamkan, sibuk menyetrika bagian bawah gaun Bella yang sedikit kusut. Bella duduk di depan cermin besar, seperti seorang ratu. 10 orang perias wajah dan penata rambut mengelilinginya, memperlakukannya seperti porselen berharga. Luna, bentaknya, tanpa menoleh. Air minumku mana? Cepat. Tenggorokanku kering. Aku segera berlari kecil, mengambil sebotol air mineral dan menuangkannya ke gelas kristal, lengkap dengan sedotan agar tidak merusak lipstiknya. Dasar lambat, desisnya saat aku menyodorkan gelas. Lihat aku, Luna. Setelah hari ini, aku akan tinggal di penthouse mewah. Dan kamu akan kembali ke kafe bau kopi itu. Mungkin, kalau kamu memohon dengan baik, aku akan membiarkanmu jadi tukang cuci piring di salah satu hotel suamiku. Hahaha. Aku hanya diam, menahan perih di ulu hati. 1 jam berlalu. 2 jam. Riasan Bella hampir selesai. Pesta akan dimulai pukul 11 siang. Ijab kabul dijadwalkan tepat pukul 10.30.
Pukul 10 pagi. 30 menit sebelum ijab kabul. Ibu Santi masuk ke ruangan dengan wajah tegang namun penuh senyum palsu. Semuanya sudah siap? Para tamu sudah mulai berdatangan. Keluarga Rendra sudah menunggu di ruang VIP. Tentu saja aku siap, Bu, sahut Bella angkuh. Tapi aku butuh, privasi. Aku mau ke toilet dulu. Kalian semua, keluarlah sebentar. Ibu Santi mengangguk. Baik, sayang. Cepat, ya. Jangan sampai merusak riasanmu. Para perias keluar. Ibu Santi menarikku ke sudut. Luna, kamu. Jangan kemana-mana. Tetap di depan pintu ini. Pastikan tidak ada yang mengganggu kakakku. Perintahnya. Aku mengangguk patuh. 5 menit berlalu. 10 menit. Suara musik dari ballroom mulai terdengar samar. 15 menit. Ibu Santi mulai terlihat gelisah. Dia mengetuk pintu kamar rias. Bella? Sayang? Kamu tidak apa-apa? Sebentar lagi kita harus turun. Tidak ada jawaban. Bella, jawab ibumu. Teriaknya lagi. Kali ini nada suaranya mulai panik. Hening. Luna, buka pintunya. Dikunci. Bu, sahutku, sambil mencoba memutar gagang pintu. Dobrak. Panggil satpam. Cepat. Saat itulah ayahku datang. Wajahnya pucat pasi. Ada apa, San? Kenapa ribut-ribut? Bella mengunci diri. Dia tidak menjawab. Ayahku, dengan sisa tenaga yang dia punya, mendobrak pintu kayu mewah itu. Braaak. Pintu terbuka. Ruangan itu kosong. Jendela besar di ujung ruangan terbuka lebar. Tirainya melambai-lambai ditiup angin pagi Surabaya yang panas. Bella tidak ada di sana. Gaun pengantinnya yang seharga ratusan juta hilang. Tidak mungkin. Ibu Santi menjerit histeris. Dia berlari mengelilingi ruangan seperti orang gila. Dan di sana, di atas meja rias, di antara kotak perhiasan yang terbuka dan lipstik yang berserakan, tergeletak sepucuk surat. Tanganku gemetar saat mengambilnya. Ibu Santi merebutnya dengan kasar. Bacakan. Cepat bacakan. Aku tidak bisa melihat. Teriaknya. Matanya sudah banjir air mata panik. Aku menarik napas. Suaraku bergetar saat membaca tulisan tangan Bella yang rapi namun penuh amarah. Untuk ibu dan ayah. Maaf. Aku tidak bisa. Aku tidak sudi. Ibu pikir aku bodoh? Ibu pikir aku tidak mencari tahu siapa Rendra? Semalam, temanku mengirimiku foto. Foto calon suamiku. Dan tebak apa yang kulihat? Dia cacat. Dia lumpuh. Dia duduk di kursi roda. Ibu tega mau menikahkan aku dengan pria lumpuh? Aku cantik. Aku sempurna. Aku tidak sudi menghabiskan sisa hidupku hanya untuk mendorong kursi roda orang cacat. Aku jijik. Utang? Penjara? Aku tidak peduli. Itu masalah kalian. Bukan masalahku. Aku sudah kabur dengan pacarku. Jangan cari aku. Selamat menikmati hidup di penjara. Telaak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Bukan dari Ibu Santi. Tapi dari ayah. Ini semua karenamu. Teriaknya. Tapi aku tahu dia tidak memarahiku. Dia marah pada takdir. Ibu Santi terduduk di lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Riasan mahalnya luntur oleh air mata. Tapi itu bukan tangisan kesedihan. Itu tangisan ketakutan murni. Penjara. Kita akan dipenjara. Habislah kita. Tamat. Tamat. Ratapnya berulang-ulang. Ayah memegangi kepalanya. Ya Allah. Apa yang harus kita katakan pada keluarga Rendra? Mereka keluarga terpandang. Mereka akan menghancurkan kita. Dunia terasa berputar. Aku ingin lari dari ruangan ini. Ini bukan masalahku. Ini adalah kekacauan yang mereka ciptakan sendiri. Aku baru saja melangkah mundur 1 langkah, saat tiba-tiba, Ibu Santi berhenti menangis. Dia mengangkat kepalanya. Dia menatapku. Bukan tatapan benci seperti biasanya. Bukan tatapan marah. Itu adalah tatapan yang jauh lebih menakutkan.
Tatapan seseorang yang menemukan sebuah ide gila. Tatapan seekor pemangsa yang menemukan mangsa baru. Luna. Desisnya pelan. Jantungku berhenti berdetak. Luna. Kamu. Dia berdiri perlahan. Dia mendekatiku. Tidak. Jangan. Aku mundur ketakutan. Gaun pengantin cadangan ada di lemari. Ukurannya tidak akan jauh beda. Serunya pada perias yang mengintip ketakutan di pintu. Apa? Ibu gila? Aku tidak mau, teriakku. Ini pernikahan Bella. Bukan aku. Kamu harus mau, bentak Ibu Santi. Wajahnya kini berubah mengerikan. Ini bukan lagi soal Bella. Ini soal nyawa kita. Nyawa ayahmu. Aku tidak peduli. Aku tidak mau menikah dengan pria yang tidak kukenal. Apalagi pria cacat, potong Ibu Santi. Lebih baik menikah dengan pria cacat tapi kaya raya, daripada kamu membiarkan ayahmu mati membusuk di penjara. Apa kamu tega? Saat itulah ayahku menatapku. Dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya menatapku dengan mata yang hancur, mata yang memohon. Dan kemudian, dia berlutut. Ayahku, pria yang tidak pernah memelukku itu, berlutut di kakiku. Luna, anakku, tolong ayah sekali ini saja. Isaknya. Ayah mohon, selamatkan ayah. Hancur. Seluruh pertahananku hancur lebur saat itu juga. Aku memejamkan mata. Air mataku akhirnya tumpah. Aku benci mereka. Aku benci Ibu Santi. Aku benci Bella. Dan aku benci ayahku karena membuatku berada di posisi ini. Tapi aku lebih benci diriku sendiri, karena aku tidak sanggup melihatnya hancur. Baik, bisikku. Suaraku serak. Aku akan melakukannya. 15 menit berikutnya adalah neraka. Aku didorong ke ruang ganti. Pakaian pelayanku dirobek paksa. Gaun pengantin cadangan yang dingin dan berat itu dipaksa masuk ke tubuhku. Cepat. Kita tidak punya waktu, teriak Ibu Santi. Para perias bekerja kilat. Wajahku yang sembab dipoles bedak tebal. Air mataku terus mengalir, merusak riasan, dan mereka harus mengulanginya lagi. Pasang cadarnya. Yang tebal. Biar tidak ada yang curiga, perintah Ibu Santi. Sebuah kain putih tipis namun berlapis menutupi wajahku. Seketika, duniaku terasa teredam. Aku hanya bisa melihat samar-samar. Ingat, Luna. Ibu Santi mencengkeram lenganku kuat. Kukunya menancap di kulitku. Namamu Bella hari ini. Jangan bicara. Tundukkan kepalamu. Anggukan saja kepalamu saat ijab kabul. Setelah sah, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Paham? Aku tidak menjawab. Aku seperti mayat hidup. Ayah memegang lenganku. Tangannya dingin dan gemetar. Maafkan ayah, Luna. Bisiknya. Pintu besar ballroom itu ada di depanku. Aku bisa mendengar alunan musik yang agung dan suara pembawa acara yang mulai memanggil nama mempelai wanita. Dan inilah dia, mempelai wanita yang cantik jelita, Bella. Ayah menarikku pelan. Pintu di depanku terbuka. Cahaya lampu yang menyilaukan dan ratusan pasang mata langsung menatap ke arahku. Jantungku terasa seperti akan meledak. Dan di ujung altar sana, di bawah lengkungan bunga-bunga putih yang indah, aku melihatnya untuk pertama kali. Seorang pria. Duduk di atas kursi roda. Langkahku terasa berat, seolah kakiku dirantai ke lantai marmer yang dingin. Ayah memegang lenganku, tapi cengkeramannya terasa lemah. Aku bisa merasakan tangannya gemetar hebat. Atau mungkin, akulah yang gemetar? Aku berjalan menembus lautan manusia. Cadar tebal ini membuat duniaku buram. Aku hanya bisa melihat kilatan cahaya kamera dan bayangan samar para tamu yang berdiri kaku. Tidak ada yang bersorak. Suasana di ballroom mewah ini terasa begitu dingin, begitu tegang. Seharusnya ini adalah pernikahan impian Bella. Tapi kini, ini adalah mimpi burukku. Setiap langkah membawaku lebih dekat ke ujung altar. Dan lebih dekat padanya. Pria itu. Calon suamiku. Rendra. Aku akhirnya berdiri tepat di sampingnya. Aku bisa mencium aroma parfumnya.
mahal, maskulin, dan sangat dingin. Seperti aroma hutan pinus di musim salju. Aku memberanikan diri meliriknya dari balik cadarku. Napasku tercekat. Bella benar soal satu hal. Dia, Caca. Dia duduk di kursi roda otomatis yang terlihat sangat canggih dan mahal. Kakinya tertutup selimut kasmir tipis. Tapi Bella salah soal satu hal lainnya. Dia tidak jelek. Ya Allah, dia sama sekali tidak jelek. Dia sangat tampan. Wajahnya seperti pahatan dewa Yunani. Garis rahangnya tegas, hidungnya mancung sempurna, bibirnya penuh namun terkatup rapat. Tapi wajah tampan itu, sedingin es. Dia tidak menatapku. Sama sekali. Bahkan saat aku sudah berdiri satu jengkal darinya, matanya tetap menatap lurus ke depan, ke arah penghulu. Seolah aku tidak ada. Seolah kursi di sampingnya kosong. Tidak ada sapaan. Tidak ada senyuman. Tidak ada tatapan. Jantungku yang tadi berdebar kencang karena takut, kini terasa sakit. Sakit karena penghinaan yang tak terucap ini. Kita bisa mulai. Suara penghulu memecah keheningan yang menyakitkan. Ayahku duduk di depannya. Aku melihat bahunya bergetar. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau, Rendra Wijaya bin. Aku tidak bisa fokus. Suara penghulu berdengung di telingaku. Dengan putri saya, Bella Astuti binti. Aku memejamkan mata di balik cadar. Ayah baru saja menyebut nama Bella. Dia baru saja menjualku dengan nama kakakku. Dengan mas kawin berupa, dibayar tunai. Keheningan melanda ruangan. Semua mata kini tertuju pada Rendra. Aku menunggu. Dan menunggu. Lalu, sebuah suara yang dalam dan berat memecah keheningan. Saya terima nikah dan kawinnya, Bella Astuti binti, dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Suaranya, tegas, berwibawa, dan tanpa emosi sedikitpun. Seperti pembaca berita yang mengumumkan bencana alam. Datar. Dingin. Bagaimana para saksi? Sah. 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 Alhamdulillah. Tubuhku luruh. Seandainya ayah tidak menahanku, aku pasti sudah jatuh tersungkur. Selesai. Semuanya sudah selesai. Dalam waktu kurang dari 10 menit, aku, Luna, secara tidak sah di mata hukum negara, tapi mungkin sah di mata Allah, telah menjadi istri seorang pria bernama Rendra. Dengan menggunakan identitas kakakku sendiri. Seorang asisten berjas rapi mendorong kursi roda Rendra menghadapku. Aku masih menunduk. Silakan, Nyonya Bella. Tanda tangan di sini, kata asisten itu, menyodorkan buku nikah. Tanganku gemetar hebat saat aku mengambil pena. Aku membubuhkan tanda tangan palsu di atas nama Bella Astuti. Saat aku selesai, aku menunggu. Bukankah seharusnya ada adegan suami mencium kening istri? Atau setidaknya, menyentuh tangannya? Tidak ada. Rendra hanya menatapku. Datar. Matanya yang setajam elang itu menembus cadarku, menusuk langsung ke jiwaku. Dia tahu. Aku punya perasaan dia tahu aku bukan Bella. Tapi dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya memutar kursi rodanya dan menghadap ke depan lagi. Pesta pernikahan dilanjutkan. Itu adalah pesta termewah yang pernah kulihat. Makanan berlimpah, musik orkestra mengalun merdu, dan orang-orang penting dari seluruh penjuru negeri berlalu lalang. Aku dan Rendra didudukan di singgasana pelaminan. Tapi kami seperti dua kutub yang berbeda. Aku duduk kaku di sisi kiri. Dia duduk diam di kursi rodanya di sisi kanan. Ada jarak 1 meter di antara kami. Jarak yang terasa seperti jurang tak berujung. Tamu-tamu datang memberi selamat. Selamat ya, Nyonya Bella. Anda sangat cantik. Selamat, Pak Rendra. Akhirnya. Aku hanya mengangguk. Cadarku masih terpasang. Ibu Santi sudah berpesan agar aku beralasan sedang sakit mata dan tidak bisa melepas cadar. Alasan yang konyol. Tapi sepertinya para tamu tidak peduli. Mereka lebih tertarik untuk bicara dengan Rendra. Mereka membicarakan bisnis, saham, dan proyek-proyek besar. Dan Rendra? Dia menjawab semuanya dengan singkat, tajam, dan cerdas. Wajahnya tetap dingin, tapi auranya begitu kuat.
Para pria berjas mahal itu tampak takut padanya. Dan selama 3 jam pesta berlangsung, dia tidak pernah sekalipun menoleh padaku. Aku merasa seperti patung pajangan. Patung pengantin wanita yang dibeli mahal, didudukan di pelaminan, tapi tidak dianggap ada. Malam akhirnya tiba. Pesta selesai. Ibu Santi dan ayah menghampiriku. Wajah mereka terlihat lega luar biasa. Bagus, Luna. Maksudku, Bella. Kamu berhasil, bisik Ibu Santi, senyumnya terkembang. Sekarang, jadilah istri yang baik. Istri yang baik? Setelah mereka memaksaku, aku ingin meludahinya. Tapi aku terlalu lelah. Ayo, suara berat Rendra tiba-tiba terdengar di sampingku. Asistennya mendorong kursi rodanya. Aku, seperti robot, mengikutinya dari belakang. Kami tidak pamit pada siapapun. Kami hanya pergi. Kami masuk ke sebuah lift pribadi yang langsung terhubung ke basement. Sebuah mobil sedan hitam super mewah sudah menunggu. Asisten itu membantunya pindah dari kursi roda ke kursi penumpang depan dengan cekatan. Kursi rodanya dilipat dan dimasukkan ke bagasi. Aku disuruh masuk ke kursi belakang. Sendirian. Perjalanan itu sunyi. Hanya ada suara mesin mobil yang halus. Kami menuju ke pusat kota Surabaya. Mobil itu memasuki sebuah gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, langsung menuju lift khusus mobil. Perutku mulas. Aku tidak tahu kemana aku akan dibawa. Lift berhenti. Pintu terbuka. Dan aku terkesiap. Ini bukan lobi hotel. Ini adalah sebuah ruangan di dalam apartemen. Mobil kami parkir di dalam sebuah garasi pribadi yang menyatu dengan ruang tamu. Selamat datang di penthouse, kata si asisten. Dia membantu Rendra kembali ke kursi rodanya. Lalu dia menunduk hormat. Tugas saya selesai. Tuan, saya permisi. Pintu lift tertutup. Dan kini, tinggallah aku. Berdua saja. Dengan pria asing yang kini berstatus suamiku. Apartemen ini, tidak, ini istana. Luasnya mungkin 10 kali lipat lebih besar dari rumah ayahku. Dindingnya terbuat dari kaca, memperlihatkan pemandangan gemerlap lampu kota Surabaya dari ketinggian yang memabukkan. Semuanya mewah. Semuanya mahal. Semuanya sunyi. Rendra memutar kursi rodanya menghadapku. Ini adalah pertama kalinya dia menatapku sepenuhnya sejak di altar. Jantungku berdebar sangat kencang. Aku takut. Dia menilaiku dari atas ke bawah. Gaun pengantinku yang berat, cadarku yang masih menempel. Lalu, dia berbicara. Kata-kata pertama yang dia tujukan langsung padaku. Kamar tidurmu di sebelah sana, katanya, suaranya sedingin angin malam. Dia menunjuk ke sebuah koridor di sisi kiri. Aku menelan ludah. Kamarku di ujung koridor sebelah kanan. Lanjutnya, jangan pernah masuk ke kamarku tanpa izinku. Jangan pernah menyentuh barang-barangku. Aku hanya bisa mengangguk kaku. Dia memutar kursi rodanya, membelakangiku. Anggap saja pernikahan ini tidak pernah terjadi, katanya. Mulai besok, akan ada pelayan yang mengurus kebutuhanmu. Kamu bisa membeli apapun yang kamu mau. Tapi jangan ganggu aku. Dia kemudian menjalankan kursi rodanya, menjauh dariku. Suara decit halus rodanya di lantai marmer adalah satu-satunya suara di ruangan itu. Dia menghilang di ujung koridor kanan. Dan aku ditinggalkan sendirian. Di ruang tamu yang lebih besar dari lapangan basket. Masih mengenakan gaun pengantin lengkap dengan cadarku. Kakiku lemas. Aku jatuh terduduk di lantai marmer yang dingin. Aku membuka cadarku. Udara dingin AC langsung menerpa wajahku yang basah. Aku menangis. Bukan tangisan sedih. Bukan tangisan marah. Tapi tangisan putus asa. Aku dipaksa menikah untuk menggantikan kakakku. Aku pikir aku akan diperlakukan buruk, disiksa, atau dihina. Tapi ini jauh lebih buruk. Aku diabaikan. Aku dinikahi, tapi tidak dianggap ada. Aku dibeli, hanya untuk dijadikan pajangan di dalam sangkar emas ini. Setiap malam selama minggu pertama, aku menangis dalam diam di kamar tidurku yang mewah. Aku tidak pernah melihatnya lagi. Aku hanya mendengar suara itu.
Suara decit halus kursi roda Rendra yang berjalan di koridor di tengah malam. Dia ada di rumah ini, tapi dia seperti hantu. Aku ini apa? Aku ini siapa di rumah ini? Aku bahkan lebih buruk dari pembantu. Hari-hari berlalu menjadi minggu. Dan minggu-minggu itu terasa seperti selamanya. Hidupku di dalam sangkar emas ini berjalan monoton dan sunyi. Persis seperti yang Rendra katakan, seorang pelayan parubaya bernama Bei Asi datang setiap pagi. Dia memasak, membersihkan apartemen seluas istana ini, dan menyiapkan pakaian untukku. Bei Asi orang yang baik, tapi dia sangat pendiam. Dia hanya bicara seperlunya. Nyonya mau makan apa hari ini? Nyonya butuh sesuatu. Nyonya Bella. Setiap kali dia memanggilku, Nyonya Bella, hatiku terasa seperti disayat sembilu. Aku bukan Bella. Tapi aku tidak berani mengoreksinya. Aku tidak berani memberitahu siapapun tentang kebohongan besar ini. Rendra memberiku sebuah kartu kredit platinum tanpa batas. Kamu bisa membeli apapun yang kamu mau, begitu katanya malam itu. Tapi apa yang ingin ku beli? Aku tidak butuh tas mahal. Aku tidak butuh perhiasan berlian. Aku hanya butuh dianggap sebagai manusia. Aku menghabiskan hari-hariku sendirian. Duduk di depan jendela kaca raksasa, memandangi sibuknya kota Surabaya di bawah sana. Melihat mobil-mobil yang bergerak seperti semut, melihat kapal-kapal di pelabuhan Tanjung Perak yang tampak seperti titik-titik kecil di kejauhan. Aku merasa begitu kecil, begitu terasing. Tentang suamiku, Rendra, aku hampir tidak pernah melihatnya. Dia akan pergi pagi-pagi sekali, bahkan sebelum aku bangun. Dia akan pulang larut malam, saat aku sudah pura-pura tertidur di kamarku. Tidak ada makan malam bersama. Tidak ada obrolan ringan. Tidak ada sapaan selamat pagi atau selamat malam. Kami hidup di bawah atap yang sama, tapi kami seperti hidup di dua dunia yang berbeda. Satu-satunya bukti keberadaannya adalah suara itu. Suara decit halus kursi roda otomatisnya di koridor. Terkadang aku mendengarnya pukul 2 pagi. Terkadang pukul 3. Dia sepertinya tidak pernah tidur. Dan koridor sebelah kanan itu, area kekuasaannya, benar-benar terlarang bagiku. Aku tidak pernah berani melangkah melewati batas tak terlihat itu. Aku yakin, dia membenciku. Dia pasti membenciku karena dia tahu aku adalah pengantin pengganti. Dia mungkin tahu aku adalah Luna. Dia mungkin merasa tertipu. Dia melampiaskan amarahnya dengan cara paling kejam. Bukan dengan bentakan, bukan dengan pukulan, tapi dengan keheningan. Dengan pengabaian total. Perasaan kesepian dan terhina ini menggerogotiku setiap hari. Aku lebih baik kembali menjadi pembantu di rumah ayah. Setidaknya di sana, meski aku dibenci, aku masih dianggap ada. Di sini, aku seperti hantu. Hingga suatu malam, segalanya berubah. Malam itu, Surabaya dilanda badai besar. Hujan turun begitu deras seperti langit tumpah. Angin menderu kencang, membuat jendela-jendela kaca raksasa di penthouse ini bergetar. Dan petir. Ya Allah, petir menyambar-nyambar dengan suara yang memekakkan telinga. Aku benci badai. Sejak kecil, aku selalu takut pada petir. Aku meringkuk di atas ranjangku yang besar, menutup telingaku dengan bantal. Aku sendirian dalam ketakutan. Bei Asi sudah pulang sejak sore. Dan Rendra, tentu saja dia belum pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tiba-tiba, klik. Seluruh lampu di apartemen padam. Listriknya mati total. Aku menjerit pelan. Ruangan menjadi gelap gulita. Hanya kilatan petir setiap beberapa detik yang memberiku penerangan sesaat. Aku panik. Aku meraba-raba mencari ponselku di meja nakas. Aku harus menyalakan senter. Saat tanganku menyentuh ponsel, sebuah suara dentuman keras terdengar dari luar kamarku. Braaak. Seperti suara sesuatu yang besar terjatuh. Diikuti oleh suara rintihan tertahan. Jantungku melompat ke tenggorokan. Suara itu datang dari koridor sebelah kanan. Dari kamar Rendra. Dia ada di rumah? Rasa takutku pada gelap seketika dikalahkan oleh rasa khawatir. Bagaimana jika dia terjatuh? Bagaimana jika dia butuh bantuan? Dia lumpuh.
Rendra, panggilku pelan, membuka pintu kamarku. Koridor gelap total. Rendra, kamu di dalam. Tidak ada jawaban. Hanya ada suara rintihan lain, kali ini lebih jelas. Suara seseorang yang menahan sakit. Aku tidak peduli lagi dengan larangannya. Aku berlari menyusuri koridor gelap itu. Jangan pernah masuk ke kamarku. Kata-katanya terngiang di telingaku. Tapi aku tidak peduli. Aku mendorong pintu kamarnya yang ternyata tidak terkunci. Rendra. Gledek. Sebuah petir besar menyambar, menerangi seluruh ruangan itu sesaat. Dan pemandangan yang kulihat membuat darahku terasa membeku. Rendra, dia tergeletak di lantai. Jauh dari kursi rodanya. Kursi rodanya terbalik di dekat pintu kamar mandi. Sepertinya dia baru selesai mandi dan terpeleset saat pindah ke kursi roda, tepat saat listrik padam. Dia berusaha merangkak di lantai yang basah, berusaha menggapai sesuatu di atas meja kerjanya. Botol obat. Ya Allah, pekiku. Aku segera berlari menghampirinya. Jangan. Pergi, teriaknya. Suaranya penuh amarah, tapi juga penuh kepanikan. Aku bilang pergi. Jangan lihat aku. Dia berusaha mendorongku menjauh saat aku mencoba membantunya. Dia kuat, tapi aku lebih nekat. Kamu terluka. Diamlah. Balasku, tidak kalah keras. Aku tidak butuh bantuanmu. Pergi. Kamu lebih butuh bantuan daripada egomu. Aku tidak tahu dari mana datangnya keberanian itu. Aku meraih tubuhnya, berusaha membantunya untuk duduk. Tubuhnya basah oleh air dan keringat dingin. Gledek. Petir menyambar lagi. Lebih terang. Dan saat itulah aku melihatnya. Di atas meja kerjanya yang berantakan, di antara tumpukan dokumen penting, tergeletak sebuah figura foto yang menghadap ke atas. Mungkin terjatuh saat dia merangkak tadi. Bukan foto pernikahan kami. Bukan foto keluarga. Itu. Jantungku serasa berhenti berdetak. Itu, fotoku. Foto diriku. Foto candid. Diambil dari jarak jauh. Aku sedang tertawa lepas di depan kafe tempatku bekerja dulu. Aku ingat hari itu, seekor anak kucing mencuri sepotong roti dari tanganku. Aku tertawa karena tingkah lucunya. Aku mengenakan seragam pelayan kafe yang sudah lusuh. Rambutku diikat ekor kuda seadanya. Wajahku polos tanpa riasan. Kenapa? Kenapa dia punya fotoku? Bukan foto Bella. Tapi fotoku, Luna. Dunia di sekitarku terasa berputar. Suara badai di luar mendadak senyap. Yang kudengar hanyalah detak jantungku sendiri yang memalu di telinga. Aku menatap Rendra, yang kini terdiam menatapku. Wajahnya yang dingin itu kini pucat pasi. Ekspresinya, aku tidak bisa membacanya. Itu campuran antara amarah, rasa sakit, dan sesuatu yang lain, sesuatu yang mirip rasa malu? Apa ini? Suaraku bergetar, tanganku menunjuk ke foto itu. Dia tidak menjawab. Dia hanya membuang muka. Aku tanya, apa ini? Desakku, air mataku mulai menggenang. Kenapa kamu punya fotoku? Foto Luna. Bukan foto Bella. Dia masih diam. Jawab aku, teriakku, histeris. Seluruh rasa takut, kesepian, dan penghinaan yang kupendam selama berminggu-minggu meledak saat itu juga. Apa kamu sengaja mempermainkanku selama ini? Kamu tahu aku bukan Bella? Kamu tahu tapi kamu diam saja? Kamu menikahi aku tapi kamu mengabaikanku? Kamu. Ya. Suaranya menggelegar, lebih keras dari suara petir. Dia menatapku tajam. Matanya yang sedingin es itu kini berkilat penuh emosi yang tak terbaca. Ya, aku tahu. Napasku tercekat. Aku tahu kamu bukan Bella. Lanjutnya, suaranya kini turun menjadi lirih, hampir seperti bisikan yang menyakitkan. Aku sudah mengenalmu. Jauh sebelum pernikahan ini diatur. Aku terdiam. Tubuhku gemetar hebat. Apa maksudmu? Dia memejamkan matanya sejenak. Wajahnya penuh kesakitan. Tapi aku tidak tahu apakah itu sakit karena tubuhnya, atau karena hatinya. Setahun yang lalu, katanya pelan. Setelah kecelakaan yang membuatku seperti ini.
Dia menunjuk kakinya yang lumpuh. Aku depresi berat. Aku mengurung diri. Aku membenci dunia. Setiap sore, sopirku akan membawaku berkeliling kota tanpa tujuan. Aku hanya duduk di dalam mobil van hitamku yang tertutup, hanya untuk melihat dunia luar yang tidak lagi bisa kujangkau. Dan mobilku sering berhenti di seberang kantorku, di Kertajaya. Jantungku berdebar semakin kencang. Kertajaya. Itu, kafe tempatku bekerja. Di seberang jalan, lanjutnya, matanya kini menatapku lekat. Ada sebuah kafe kecil. Dan di sana, ada seorang gadis pelayan. Ya Allah, aku melihatmu setiap hari, Luna, bisiknya. Aku melihatmu dimarahi pelanggan karena pesanan yang salah, tapi kamu tetap tersenyum dan meminta maaf. Aku melihatmu memberikan sisa rotimu pada seorang pengemis tua di pinggir jalan. Aku melihatmu menangis diam-diam di gang belakang kafe, saat seorang wanita tua merampas seluruh gajimu. Air mataku tumpah. Dia melihatnya? Saat aku berada di titik terendahku, katanya lagi, suaranya serak. Saat aku merasa hidupku sudah tidak ada artinya. Saat aku berpikir untuk mengakhiri semuanya. Melihat senyumanmu, melihat ketegaranmu, meski dunia begitu kejam padamu. Kamu adalah satu-satunya cahaya yang membuatku ingin tetap hidup, Luna. Air mataku tumpah. Bukan. Ini bukan tangisan. Ini adalah bendungan emosi yang pecah. Napasku terengah-engah. Aku menatapnya, pria yang masih terduduk lemah di lantai yang basah, dengan tatapan tidak percaya. Cahaya? Aku cahayanya? Apa yang kamu katakan? Bisikku, suaraku serak. Ini terlalu besar. Ini tidak mungkin. Otakku menolak untuk memprosesnya. Kamu melihatku setiap hari? Kamu tahu ibu tiriku mengambil gajiku. Dia mengangguk pelan. Wajahnya yang biasanya sekeras baja, kini terlihat begitu rapuh di bawah cahaya kilat yang sesekali menerangi ruangan. Aku menyuruh orang-orangku mencari tahu semua tentangmu, Luna. Aku tahu namamu. Aku tahu di mana kamu tinggal. Aku tahu bagaimana mereka memperlakukanmu di rumah itu. Aku tahu kamu adalah budak mereka. Sebuah amarah yang dingin menjalari hatiku. Jadi, kamu tahu segalanya. Dia mengangguk lagi. Kamu tahu ayahku punya utang pada perusahaanmu. Ya, aku yang memegang berkas utangnya. Dan pernikahan dengan Bella. Saat aku menyebut nama Bella, Rendra memalingkan wajahnya. Dia tampak malu. Itu adalah rencanaku, bisiknya. Aku terkesiap. Rencana? Apa maksudmu, rencana? Aku tahu keluargamu serakah, katanya. Suaranya kini kembali datar, tapi ada getar emosi di baliknya. Aku tahu ibu tirimu dan Bella tidak akan melewatkan kesempatan untuk menikah dengan keluarga Wijaya. Tapi aku juga tahu sifat asli Bella. Dia menatapku lagi, matanya menusuk. Aku sengaja mengatur agar informasi tentang kondisiku, dia menunjuk kakinya yang lumpuh, bocor kepadanya tepat 1 hari sebelum pernikahan. Mulutku terbuka. Aku tidak bisa bernapas. Kamu. Aku tahu dia akan kabur, potong Rendra. Aku tahu dia wanita materialistis yang tidak akan sudi menikah dengan pria cacat. Aku bertaruh untuk itu. Tapi, kenapa? Suaraku nyaris hilang. Kenapa kamu melakukan sandiwara serumit ini? Karena kamu, Luna. Suaranya tiba-tiba meninggi, penuh frustrasi. Aku melakukannya untukmu. Dia memukul lantai dengan kepalan tangannya. Aku tidak bisa melamarmu secara normal. Coba kamu pikir. Jika aku, Rendra Wijaya, seorang pria lumpuh di kursi roda, datang ke rumahmu untuk melamarmu, apa yang akan terjadi? Aku terdiam. Aku tahu jawabannya. Ibu tirimu akan menertawaiku. Dia akan menghinaku. Dia akan menolakku mentah-mentah, kecuali aku memberinya miliaran rupiah. Dan kamu. Dia menatapku lembut. Kamu, gadis baik hati yang kulihat di kafe itu. Kamu mungkin akan kasihan padaku, tapi kamu tidak akan pernah mau menikah denganku karena terpaksa atau karena kasihan.
Dan jika aku menawarkan untuk melunasi utang ayahmu dengan syarat menikahi kamu, lanjutnya, ibu tirimu tidak akan pernah setuju. Kenapa? Karena kamu adalah mesin uang mereka. Kamu adalah budak gratis mereka. Mereka tidak akan pernah melepaskanmu. Aku tidak pernah memikirkan hal itu. Jadi, aku menyatukan kepingan-kepingan teka-teki yang mengerikan ini. Jadi, kamu sengaja menjebak Bella. Aku menjebak keluargamu, koreksinya. Aku tahu, saat Bella kabur, mereka akan panik. Mereka akan takut di penjara. Dan di saat putus asa itu, mereka hanya punya satu pilihan tersisa. Aku, bisikku, melengkapi kalimatnya. Kamu, tegasnya. Mereka akan memaksamu. Memaksamu menjadi pengantin pengganti. Memaksamu menikah denganku. Bukan karena cinta. Bukan karena kasihan. Tapi karena teror. Dan hanya dengan cara itu, aku bisa membawamu keluar dari neraka itu. Ya Allah. Ya Allah. Aku menatap pria di depanku ini. Pria yang kuanggap monster. Pria yang kusebut sebagai iblis berwajah tampan. Dia merencanakan semua ini. Sebuah rencana gila yang rumit, manipulatif, dan entah kenapa, terasa begitu putus asa. Dia membeliku. Dia memaksaku menikah dengannya, hanya agar dia bisa menyelamatkanku dari keluargaku sendiri. Air mataku kembali mengalir. Tapi kali ini bukan karena takut atau sedih. Ini adalah tangisan, aku tidak tahu. Haru? Bingung? Tapi aku masih punya satu pertanyaan. Satu pertanyaan yang paling menyakitkan hatiku selama berminggu-minggu ini. Tapi kenapa? Bisikku. Jika kamu melakukan semua ini untukku, kenapa kamu begitu dingin? Kenapa kamu mengabaikanku? Kamu tidak pernah bicara padaku. Kamu membiarkanku sendirian. Kamu memperlakukanku seolah aku tidak ada. Kamu tahu betapa menderitanya aku. Wajah Rendra berubah. Ekspresi kuatnya tadi menghilang. Digantikan oleh sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ketakutan. Pria berkuasa yang ditakuti semua orang ini tampak takut. Karena aku pengecut. Akunya. Suaranya serak. Luna, aku mungkin Rendra Wijaya di luar sana. Pemilik hotel, pengusaha sukses. Tapi di dalam kamar ini, di depanmu, aku hanyalah seorang pria lumpuh. Aku berhasil membawamu ke sini, katanya, menatap berkeliling kamar mewahnya yang gelap. Aku berhasil membebaskanmu dari mereka. Tapi kemudian, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku melihatmu di hari pernikahan. Kamu begitu ketakutan. Kamu menangis di balik cadarmu. Aku tahu kamu membenciku. Kamu pasti berpikir aku adalah monster yang membelimu, yang menjebakmu. Setiap hari, lanjutnya, aku ingin menyapamu. Aku ingin makan malam denganmu. Aku ingin bertanya bagaimana harimu. Tapi saat aku melihatmu, aku takut. Aku takut jika aku bersikap baik padamu, kamu akan menganggapku sedang menagih hakku sebagai suami yang telah membelimu. Aku takut jika aku tersenyum padamu, kamu akan merasa jijik. Aku takut, kamu akan menatapku dengan tatapan yang sama seperti Bella. Tatapan penuh rasa jijik pada pria cacat. Rintihan yang kutahan akhirnya keluar. Jadi, keheningan itu, sikap dingin itu, semua itu bukan karena kebencian? Itu karena rasa mindernya? Jadi aku bersikap dingin, katanya. Aku pikir, dengan memberimu jarak, dengan memberimu segalanya, setidaknya kamu tidak akan merasa terancam. Aku menunggumu, Luna. Aku menunggu satu tanda darimu. Satu tanda bahwa kamu tidak membenciku. Dia menatapku, matanya yang tajam kini basah oleh air mata yang ditahannya. Aku menunggu kamu yang memulai. Tapi kamu tidak pernah datang ke koridor ini. Hingga malam ini. Badai di luar masih mengamuk. Tapi badai di hatiku perlahan reda. Aku menatapnya. Benar-benar menatapnya untuk pertama kali. Bukan sebagai Rendra sang pemilik hotel. Bukan sebagai pria lumpuh di kursi roda. Bukan sebagai suami paksaku. Aku menatapnya sebagai Rendra. Pria yang kesepian. Pria yang rapuh.
Pria yang melakukan hal gila atas nama cinta yang putus asa. Pria yang ternyata sama rusaknya denganku. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Kamu terluka, kataku, melihat goresan di lengannya saat dia jatuh tadi. Dia tersentak, seolah baru sadar akan rasa sakit fisiknya. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku berdiri. Aku meraba-raba mencari kotak obat di kamar mandi. Listrik masih padam, jadi aku menggunakan senter ponselku. Aku menemukan kotak P3K. Aku mengambil antiseptik dan plester. Aku kembali padanya. Dia masih di lantai, menatapku dengan bingung. Aku berlutut di depannya. Ini mungkin akan sedikit perih, kataku pelan. Aku mengambil kapas, menuangkan antiseptik, dan dengan lembut membersihkan luka di lengannya. Dia tidak bergerak. Dia hanya menatapku. Tangannya yang besar dan kuat, yang biasa dia gunakan untuk menggerakkan roda kursinya, kini diam tak berdaya di pangkuanku. Aku bisa merasakan napasnya yang hangat di puncak kepalaku. Setelah membersihkan luka itu, aku menempelkan plester. Kemudian, aku menatapnya. Sekarang, kita harus membantumu kembali ke kursi roda. Dia tampak ragu. Aku berat. Aku lebih kuat dari yang kamu kira, kataku tegas. Aku sudah mengangkat beban yang lebih berat dari ini seumur hidupku. Aku membantunya membenarkan posisi kursi rodanya yang terbalik. Lalu, dengan segenap tenaga, aku memapahnya. Dia mengerang menahan sakit, tapi dia juga berusaha membantuku dengan kekuatan lengannya. 1, 2, 3. Bruk. Dia akhirnya kembali duduk di kursinya. Kami berdua terengah-engah. Keringat membasahi dahi kami berdua. Aku mundur selangkah. Dia menatapku. Keheningan yang canggung menyelimuti kami. Keheningan yang berbeda dari sebelumnya. Terima kasih, bisiknya. Aku mengangguk. Aku mengambil botol obat yang tadi ingin diraihnya, dan memberikannya padanya. Dia menelannya tanpa air. Luna, panggilnya, saat aku berbalik hendak pergi. Aku berhenti. Kamu tidak akan pergi, kan? Tanyanya. Suaranya terdengar kecil. Seperti anak kecil yang takut ditinggal sendirian dalam gelap. Aku menatapnya lama. Pria yang telah mengatur takdirku. Aku tidak akan pergi, jawabku. Listriknya masih padam. Aku takut gelap. Aku tidak tahu kenapa aku mengatakannya. Tapi itu jujur. Aku mengambil bantal dari sofa di sudut kamarnya, dan duduk di lantai, tidak jauh dari kursinya. Menyandarkan punggungku ke dinding. Aku akan menemanimu di sini, kataku pelan. Sampai badainya reda. Dia tidak menjawab. Tapi di tengah kegelapan, aku bisa merasakan tatapannya padaku. Hangat. Dan untuk pertama kalinya sejak aku dipaksa memakai gaun pengantin itu, aku tidak merasa sendirian. Aku tidak tahu kapan aku tertidur. Aku terbangun karena merasakan sesuatu yang hangat di pipiku. Cahaya matahari pagi. Matahari pagi Surabaya yang cerah, menembus jendela kaca raksasa, mengusir sisa-sisa kegelapan badai semalam. Aku mengerjapkan mata. Punggungku terasa kaku. Aku masih di lantai kamar Rendra, bersandar di dinding. Aku mengangkat kepalaku, dan jantungku berdebar pelan. Dia masih di sana. Di kursi rodanya. Dia tidak tidur. Dia sedang menatapku. Aku tidak tahu sudah berapa lama dia menatapku seperti itu. Wajahnya yang biasanya dingin, kini terlihat lelah. Tapi matanya tidak lagi sedingin es. Ada kehangatan di sana. Kehangatan yang canggung dan ragu-ragu. Kami hanya saling menatap dalam keheningan pagi. Tidak ada yang berbicara. Badai telah berlalu, dan kini kami berdua terdampar di sebuah pulau baru yang aneh. Pulau di mana semua rahasia telah terungkap. Pagi, akhirnya aku yang memecah keheningan. Suaraku serak. Pagi, jawabnya pelan. Punggungmu pasti sakit. Aku tersenyum kecil. Sedikit. Tidak apa-apa. Maaf, katanya. Untuk apa? Membiarkanmu tidur di lantai. Aku sendiri yang memilihnya, kataku sambil berusaha berdiri. Kakiku terasa kesemutan. Aku akan kembali ke kamarku. Mungkin Bei Asi sudah
Luna. Aku berhenti. Dia baru saja memanggil namaku. Luna. Bukan Bella. Bukan kamu. Tapi Luna. Rasanya aneh. Ya. Dia tampak ragu. Dia membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi. Pria yang semalam begitu fasih menjelaskan rencana gilanya, kini terlihat seperti remaja yang gugup. Listriknya sudah menyala, katanya, mengganti topik. Aku mengangguk. Syukurlah. Keheningan canggung itu kembali. Aku harus pergi. Tapi kakiku terasa berat. Rendra, kataku, memberanikan diri. Semalam, semua yang kamu katakan, itu, benarkah? Dia menatapku lekat. Setiap katanya, Luna. Aku tidak pernah berbohong padamu. Aku menarik napas panjang. Baiklah. Apa kamu membenciku? Tanyanya pelan. Karena, telah menipumu. Aku menatapnya. Pria ini. Pria yang telah mengatur takdirku. Aku seharusnya marah. Aku seharusnya berteriak padanya karena telah mempermainkan hidupku. Tapi anehnya, aku tidak merasakan itu. Aku tidak tahu. Jawabku jujur. Aku bingung. Tapi, aku tidak membencimu. Aku hanya perlu waktu. Dia mengangguk pelan. Waktu. Tentu. Kamu bisa mengambil waktu sebanyak yang kamu mau. Aku berjalan ke arah pintu. Tapi kemudian aku berhenti. Aku teringat sesuatu. Dia belum makan. Dia pasti kelelahan setelah jatuh semalam. Aku berbalik. Kamu mau sarapan? Dia tampak terkejut dengan pertanyaanku. Maksudku, aku melanjutkan dengan gugup. Bei Asi biasanya membuat sarapan hanya untukku. Di dapur. Tapi, meja makan besar itu selalu kosong. Aku menelan ludah. Apa kamu mau sarapan bersamaku? Di meja makan. Ini adalah sebuah undangan. Sebuah langkah pertama yang kutawarkan. Mata Rendra melebar sedikit. Sebuah emosi yang tak kukenali melintas di wajahnya. Dia tersenyum. Itu bukan senyum sinis. Itu bukan senyum dingin. Itu senyuman kecil yang tulus, yang nyaris tak terlihat, tapi itu ada. Dan senyuman itu mengubah seluruh wajahnya. Aku mau, katanya. Aku mau sekali, Luna. 1 jam kemudian, pemandangan paling aneh terjadi di penthouse ini. Bei Asih, yang datang pukul 7 pagi, hampir menjatuhkan nampan saat melihatku keluar dari koridor kanan. Dan dia semakin terkejut saat aku memintanya menyiapkan meja makan untuk 2 orang. 2 orang, Nyonya? Tanyanya, memastikan. Ya, Bei. Untukku, dan untuk Tuan Rendra. Kini, aku duduk di seberangnya. Di meja makan kayu jati solid yang panjangnya 10 meter. Di antara kami ada roti panggang, selai, buah-buahan, dan 2 cangkir kopi panas. Suasananya sangat canggung. Kami makan dalam diam. Hanya suara denting sendok dan garpu yang terdengar. Aku tidak berani menatapnya. Dan dia sepertinya juga sibuk dengan piringnya. Ini adalah sarapan pertama kami. Tentang kakimu. Aku memberanikan diri bertanya. Kecelakaan itu parah. Dia berhenti mengunyah. Dia meletakkan garpunya. Kecelakaan mobil, katanya. Setahun yang lalu. Di tol Trans Jawa, dekat Cirebon. Hujan deras. Sebuah truk tronton kehilangan kendali. Aku koma selama 3 minggu. Saat aku bangun, dia menatap kakinya. Saraf tulang belakangku putus. Divonis lumpuh permanen. Hatiku mencelos mendengarnya. Pasti berat, bisikku. Yang berat bukanlah lumpuhnya, Luna, katanya pelan. Yang berat adalah tatapan orang. Tatapan kasihan. Tatapan jijik. Tunanganku saat itu, dia meninggalkanku 2 hari setelah aku sadar. Aku teringat Bella. Teringat suratnya. Aku jijik. Orang-orang. Lanjut Rendra. Hanya melihat kursi roda ini. Mereka tidak melihatku lagi. Mereka lupa aku masih punya otak. Aku masih punya hati. Aku masih seorang pria. Aku melihatmu, kataku pelan, tanpa sadar. Dia mengangkat kepalanya.
menatapku. Aku tidak melihat kursi rodamu, Rendra, kataku, lebih tegas. Aku melihatmu. Dia terdiam. Tatapannya melembut. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu. Saat tiba-tiba, BZZZZT. Suara intercom di dinding berbunyi nyaring, memecahkan gelembung keintiman kami yang rapuh. Bei Asi berlari kecil mengangkatnya. Kami mendengarnya berbicara. Lobi? Siapa? Wajah Bei Asi tiba-tiba berubah pucat pasi. Dia menatap kami berdua dengan ketakutan. Tuan. Nyonya. Katanya gemetar. Ada Nyonya Santi, dan seorang wanita muda yang mengaku sebagai Nyonya Bella. Darahku serasa surut dari wajahku. Bella. Ibu tiri. Di sini. Mereka memaksa naik. Tuan. Satpam di lobi tidak bisa menahan mereka. Mereka bilang ini rumah putri mereka. Napasku tercekat. Tidak sekarang. Di saat aku baru saja. Aku menatap Rendra. Aku pasti terlihat sangat ketakutan. Wajah Rendra, yang tadi pagi begitu lembut dan hangat, kini berubah. Dalam sekejap, kehangatan itu hilang. Digantikan oleh topeng dingin yang kukenali. Mata elangnya kembali menajam. Rahangnya mengeras. Ini bukan Rendra yang rapuh. Ini adalah Tuan Rendra Wijaya, sang CEO. Dia menatapku. Tapi tatapannya padaku masih lembut. Luna, katanya tenang. Dia mengulurkan tangannya yang besar ke atas meja. Pelan. Dan dia meletakkan tangannya di atas tanganku yang gemetar. Itu adalah sentuhan fisik pertama kami. Hangat. Kuat. Menenangkan. Jangan takut, bisiknya. Kamu tidak sendirian lagi. Ada aku. Lalu, dia menoleh ke intercom. Bei Asih, katanya. Suaranya kini sedingin baja. Biarkan mereka naik. Tapi Tuan. Biarkan mereka naik. Aku memegang tangannya erat. Rendra, jangan. Aku takut. Sudah waktunya kita selesaikan ini, Luna. Katanya. Sudah waktunya mereka tahu siapa pemilik rumah ini sebenarnya. Ding. Suara lift pribadi di ujung ruangan terdengar. Pintu besinya bergeser terbuka. Dan di sanalah mereka. Ibu Santi. Dan Bella. Mereka tampak kacau. Bella, yang dulu selalu tampil glamor, kini terlihat kuyu. Rambutnya berantakan. Riasannya murahan. Baju yang dipakainya, meski terlihat mahal, tampak kotor. Sepertinya, pelariannya dengan pacarnya tidak berjalan mulus. Uang mereka pasti sudah habis. Ibu Santi juga sama kacaunya. Wajahnya penuh amarah dan keputusasaan. Mata mereka menyapu ruangan penthouse yang mewah itu dengan penuh rasa iri. Lalu, tatapan mereka terkunci. Terkunci padaku. Yang sedang duduk di meja makan mewah. Di seberang pria terkaya di kota ini. Luna. Ibu Santi yang pertama berteriak. Suaranya melengking. Beraninya kamu. Anak tidak tahu diuntung. Lancang sekali kamu duduk di situ. Itu tempat KKU. Bella berlari menghampiri Rendra. Dia berusaha memasang wajah semanis mungkin, tapi matanya yang melirik sinis ke arah kursi roda Rendra tidak bisa berbohong. Rendra. Sayang, pekiknya, mencoba meraih lengan Rendra. Akhirnya aku bisa menemuimu. Aku kembali. Sayang, aku diculik. Ya. Aku diculik orang jahat. Mereka menjebakku. Rendra diam saja, membiarkan Bella mengoceh. Tapi aku berhasil kabur. Aku kabur demi kamu. Karena aku cinta padamu. Dan. Mata Bella kini menyorotku dengan kebencian murni. Dan kamu. Pembantu. Beraninya kamu menggantikan posisiku? Kamu pasti sudah merayunya. Kan? Kamu pasti sudah mengguna-guna dia. Dasar wanita murahan. Aku instingtif menyusut di kursiku. Rasa takut yang dulu selalu kurasakan saat mereka membentakku, kembali menjalari tulang punggungku. Bella beralih pada Ibu Santi. Ibu. Lihat. Usir dia, Bu. Suruh dia kembali ke dapur.
Ibu Santi maju. Luna, cepat pergi dari sini. Biarkan kakakku bicara dengan suaminya. Suaminya? Rendra, yang sedari tadi diam, akhirnya berbicara. Suaranya tidak keras, tapi begitu dingin, begitu menusuk, hingga membuat seluruh ruangan senyap. Ibu Santi dan Bella langsung terdiam. Rendra melepaskan tanganku. Dia memutar kursi rodanya perlahan, menghadap mereka berdua. Selamat pagi, Nyonya Santi. Dan Bella, katanya. Silakan, duduklah. Saya sudah menunggu kedatangan kalian. Dia tersenyum. Senyum yang membuat bulu kuduku berdiri. Ada sesuatu, lanjutnya, yang ingin sekali saya tunjukkan pada kalian. Rendra mengambil sebuah remote kecil dari sakunya. Dia mengarahkannya ke televisi layar datar raksasa berukuran 100 inci yang menempel di dinding. Dia menekan satu tombol. Layar itu menyala. Layar televisi raksasa di dinding itu menyala. Tapi layarnya masih hitam. Hanya ada satu kursor kecil di sudut. Bella dan Ibu Santi menatap layar itu dengan bingung, lalu menatap Rendra dengan angkuh. Apa ini? Bentak Bella. Kamu mau pamer kekayaanmu? Aku tidak peduli. Rendra, sayang, sudahlah. Usir saja pembantu murahan ini. Kita bisa mulai hidup baru. Dia mencoba melangkah, ingin menyentuh Rendra lagi. Duduk, kata Rendra. Satu kata. Tapi diucapkan dengan nada yang begitu dingin, begitu penuh kuasa, hingga membuat Bella membeku di tempat. Saya bilang, ulang Rendra. Duduk. Ibu Santi, yang sepertinya lebih peka terhadap bahaya, segera menarik tangan Bella. Mereka berdua terduduk kaku di sofa mewah yang jauh di seberang meja makan. Rendra menekan tombol lagi di remote-nya. Layar itu kini menampilkan sesuatu. Itu, rekaman CCTV. Sebuah tanggal dan jam muncul di sudut kiri atas. Tanggal pernikahan. 3 bulan lalu. Tepat pukul 10 pagi. Lokasinya, lobi belakang Hotel Pakuwon Indah. Ini. Ibu Santi mulai terlihat gugup. Tadi Nona Bella bilang, Anda diculik? Tanya Rendra. Suaranya terdengar ramah, tapi matanya sedingin es. Oleh orang jahat. Di layar, sesosok wanita muncul. Mengenakan hoodie dan kacamata hitam. Tapi kami semua tahu siapa itu. Itu Bella. Dia tampak celingukan, lalu tersenyum lebar. Dia tidak terlihat seperti orang yang diculik. Itu bukan aku, pekik Bella. Benarkah? Rendra menekan tombol lain. Sebuah mobil sport merah menyala berhenti di depan lobi. Seorang pria muda berpenampilan perlente keluar. Dan di layar itu, Bella berlari kecil, melompat ke pelukan pria itu, dan menciumnya dengan penuh gairah. Ibu Santi ternganga. Mereka lalu berciuman lagi di dalam mobil. Narasi Rendra, seolah dia adalah pemandu tur. Lalu mereka pergi. Menuju ke arah bandara. Saya punya rekamannya sampai di sana. Mau lihat? Itu palsu, jerit Bella. Wajahnya kini merah padam karena malu dan marah. Itu editan. Fitnah. Kamu sengaja melakukan ini untuk membela pelacur ini, kan? Pelacur. Rendra mengangkat satu alisnya. Kata yang menarik. Dia menekan tombol lain. Layar berganti. Kini hanya hitam. Lalu, terdengar suara. Rekaman audio. Itu suara Bella, yang direkam entah bagaimana caranya. Cepat, sayang. Aku tidak sudi menikah dengan pria lumpuh itu. Jijik. Mending aku kabur sama kamu. Kita foya-foya. Uang yang dia kasih buat persiapan nikah ini cukup buat kita hidup setahun. Pelak. Tanpa sadar, Ibu Santi menampar wajah Bella. Anak bodoh. Jadi kamu. Dan Nyonya Santi, Rendra kini beralih menatap ibu tiriku. Anda pikir saya tidak tahu apa yang Anda katakan di kamar rias? Rendra memutar rekaman lain. Suara Ibu Santi. Menjerit. Bella kabur. Dia tidak mau menikah karena Rendra cacat. Lalu suaranya sendiri. Luna. Aku tidak mau. Lalu suara Ibu Santi lagi. Kamu harus mau. Pikirkan ayahmu. Dia akan mati di penjara.
Keheningan yang mencekam memenuhi penthouse itu. Ibu Santi kini gemetar. Wajahnya pucat seperti mayat. Dia menatap Rendra seolah melihat iblis. Kamu merekam kami, desisnya. Saya, kata Rendra, tidak suka kejutan. Saya suka persiapan. Dan saya tidak suka orang yang menghina istri saya. Bella tertawa putus asa. Istri? Hah, dia bukan istrimu. Dia cuma pengganti. Pernikahannya saja pakai namaku. Tidak sah. Benar. Ibu Santi tiba-tiba mendapat kekuatan. Pernikahan itu tidak sah. Dan utang kami lunas. Itu syaratnya. Pernikahan. Dan Luna sudah menikah denganmu. Jadi, utang ayah Luna lunas. Dia berdiri. Berusaha terlihat menang. Sekarang, kami akan pergi. Dan kami akan menuntutmu karena pencemaran nama baik. Silakan, kata Rendra, tersenyum santai. Dia menekan satu tombol di intercomnya. Pak Budi, silakan masuk. Pintu lift berdenting lagi. Kali ini, yang masuk adalah seorang pria parubaya berjas rapi, membawa koper kulit. Dia adalah asisten yang kulihat di hari pernikahan. Nyonya Santi, kata Rendra. Anda benar soal utang. Utang itu lunas. Pernikahan itu syaratnya. Tuh, kan, seru Ibu Santi. Tapi, Rendra mengangkat jarinya. Anda melupakan satu hal. Pak Budi membuka kopernya. Dia mengeluarkan sebuah surat. Surat yang kukenali. Surat yang ditulis Bella. Rendra mengambilnya. Surat ini, yang asli. Yang Nona Bella tinggalkan di meja rias. Dia membacanya dengan suara keras. Aku tidak sudi menghabiskan hidupku hanya untuk mendorong kursi roda orang cacat. Aku jijik. Bella menutup wajahnya. Malu. Dan Anda, Nyonya Santi, Rendra menatap ibu tiriku. Berlutut di depan Luna, memaksanya menggantikan Bella, demi melunasi utang. Kalian, kata Rendra, suaranya kini turun beberapa derajat, menjadi sangat menakutkan, telah melakukan penipuan pernikahan. Kalian telah melakukan pemerasan emosional. Dan kalian telah menghina saya. Tapi Tuan. Tapi, Rendra memotong. Saya adalah orang yang murah hati. Dia menatapku. Tangannya kembali menggenggam tanganku di atas meja. Saya sudah tahu semuanya sejak awal. Sejak di altar, katanya, tapi matanya menatapku. Saat saya mendengar suara, sah, saya tahu, saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan. Dia berbalik menatap Ibu Santi. Pertama, katanya tegas. Namanya bukan Luna. Namanya, Nyonya Luna Wijaya. Istri sah saya. Kami sudah mengurus catatan sipil baru pagi ini. Aku terkesiap. Benarkah? Dia sudah mengurusnya? Kedua, lanjut Rendra. Utang itu? Lunas. Tapi dengan satu syarat baru. Syarat dari saya. Bahwa kalian berdua tidak akan pernah lagi, seumur hidup kalian, menunjukkan wajah kalian di depan istri saya. Apa? Dan ketiga, Rendra tersenyum dingin. Semua aset atas nama ayah Luna, yang kalian kuasai, sekarang berada di bawah pengawasanku. Termasuk rumah yang kalian tinggali saat ini. Ibu Santi dan Bella membeku. Kalian, kata Rendra, punya 24 jam untuk mengosongkan rumah itu. Bawa pakaian kalian. Jangan sentuh yang lainnya. Jika tidak. Dia menunjuk ke Pak Budi. Tim hukum saya akan memastikan kalian berdua menikmati sisa hidup kalian di penjara atas tuduhan penipuan. Tidak, jerit Ibu Santi. Kamu tidak bisa. Itu rumah kami. Rumah itu, kata Rendra, adalah jaminan utang ayah Luna. Dan kini, rumah itu milik istriku. Dan istriku tidak sudi rumahnya diinjak oleh lintah darat. Kamu. Bella tiba-tiba melompat. Bukan ke Rendra, tapi ke arahku. Matanya penuh kebencian. Ini semua salahmu. Kamu yang merebutnya. Kamu. Dasar ular. Dia menerjangku. Tapi dia tidak pernah sampai padaku. Sebuah lengan kokoh menghalangi jalannya. Lengan Rendra.
Meski sambil duduk, dia mencengkeram lengan Bella dengan kekuatan luar biasa, membuat Bella meringis kesakitan. "Jangan," desis Rendra. "Pernah menyentuhnya." Dan saat itulah, aku menemukan suaraku kembali. Aku berdiri. Genggaman tanganku pada Rendra mengerat. Aku menatap Ibu Santi dan Bella. Aku tidak lagi gemetar. Aku tidak lagi takut. "Nama saya Luna," kataku, suaraku tenang dan jelas. "Dan ini adalah suami saya. Sekarang, tolong pergi dari rumah kami." Bella menatapku tidak percaya. Ibu Santi menatapku dengan amarah. "Satpam!" teriak Rendra. 2 orang berseragam besar langsung masuk dari lift. Mereka pasti sudah menunggu di bawah. "Tuan, usir 2 wanita ini dari gedung saya," perintah Rendra. "Dan pastikan mereka masuk daftar hitam. Mereka tidak boleh masuk lagi. Selamanya." "Tidak. Lepaskan. Lepaskan aku." Bella meronta-ronta saat Satpam menariknya. "Luna, kamu akan menyesal. Kamu akan kena azab. Kamu anak durhaka," teriak Ibu Santi, diseret keluar. Pintu lift tertutup. Dan teriakan mereka akhirnya menghilang. Hening. Penthouse ini kembali sunyi. Tapi ini bukan sunyi yang dingin. Ini adalah sunyi yang damai. Aku masih berdiri. Napasku terengah-engah. Aku melakukannya. Aku berdiri untuk diriku sendiri. Lalu, aku merasakan tarikan lembut di tanganku. Aku menoleh. Rendra menatapku. Tidak ada lagi CEO yang dingin. Yang ada hanya Rendraku. Wajahnya penuh kebanggaan. Dan cinta. "Kamu hebat," bisiknya. Aku menangis. Aku menjatuhkan diri di depannya, berlutut di samping kursi rodanya, dan memeluknya. Memeluk pinggangnya erat. "Sudah selesai," bisiknya di puncak kepalaku. Satu tangannya membelai rambutku. "Semuanya sudah selesai. Mereka tidak akan pernah menyakitimu lagi. Aku janji." Aku menangis di pelukannya. Menangis untuk 20 tahun hidupku yang kelam. Dan menangis untuk masa depan cerah yang baru saja dimulai. Tentang ayahku, Rendra bercerita, ayah sudah menemuinya seminggu setelah pernikahan. Menangis dan meminta maaf. Dia mengakui segalanya. Rendra tidak memenjarakannya. Tapi dia memberi ayah pekerjaan. Di salah satu hotelnya di luar pulau. Jauh. Sebagai manajer kebersihan. Rendra bilang, dia harus belajar bekerja keras dengan tangannya sendiri. Untuk menebus kesalahannya padamu. 6 bulan kemudian. Pemandangan di penthouse ini telah berubah. Ruang tamu yang dulu dingin dan kosong, kini penuh dengan tanaman hijau. Ada rak buku besar yang kuisi sendiri. Foto di atas meja kerja Rendra bukan lagi fotoku yang sedang tertawa di kafe. Tapi foto pernikahan kami. Foto pernikahan baru. Yang kami lakukan sebulan lalu. Hanya kami berdua. Di sebuah pantai di Lombok. Aku mengenakan gaun putih sederhana. Dan dia mengenakan kemeja linen. Dia duduk di kursi rodanya. Tapi dia tersenyum. Senyum terlebar yang pernah kulihat. Sore itu, aku sedang di balkon, menyiram bunga-bunga mawar yang baru mekar. Dari dalam, aku mendengar suara. Suara erangan tertahan. Dan suara seorang terapis. Lagi, "Pak Rendra. Dorong. Bapak bisa." Aku tersenyum. Setiap hari, selama 3 jam, dia berjuang. Aku baru saja akan berbalik, saat aku mendengar suara yang paling kurindukan. "Luna." Aku menoleh. Penyiram tanaman di tanganku terjatuh ke lantai, menimbulkan bunyi berdebam. Rendra. Dia berdiri. Dia berdiri di ambang pintu balkon. Tanpa kursi roda. Dia bersandar pada alat bantu jalan, walker. Keringat membasahi seluruh wajahnya. Kakinya gemetar hebat. Tapi dia berdiri. Rendra. Air mataku langsung tumpah. "Aku ingin," katanya, napasnya terengah-engah. "Menyambut istriku pulang dengan benar." Dia melepaskan satu tangannya dari walker. Dia mengulurkannya padaku. Aku tidak berlari. Aku berjalan pelan ke arahnya.
Aku meraih tangannya yang gemetar. Kamu berhasil, Isaku, memeluknya erat, hati-hati agar dia tidak jatuh. Tidak, katanya, memelukku kembali dengan sisa tenaganya. Kita, yang berhasil, Luna. Aku dipaksa jadi pengantin pengganti. Aku dipaksa menikahi pria yang tak kukenal, yang kudengar lumpuh dan cacat. Siapa sangka, ternyata dia. Dia bukan hanya pemilik hotel mewah. Dia bukan hanya pria lumpuh di kursi roda. Dia adalah strategi terindah yang direncanakan takdir. Dia adalah pelindungku. Dia adalah penyembuhku. Dan dia adalah suamiku. Rendra Wijaya. Pria yang mengajariku bahwa cinta sejati tidak perlu kaki untuk berlari, karena cinta sejati memberimu sayap untuk terbang.